Selamat siang. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke kuliah kelima, yaitu tentang material teknik elektrod dengan tema bahan polimer. Tujuan pembelajaran ini setelah selesai mengikuti materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur atom dan molekul serta menjelaskan karakteristik bahan polimer. Jadi polimer alami yang berasal dari tumbuhan dan hewan telah digunakan selama berabad-abad seperti kayu, karet, kapas, wol, kulit, dan sutra. Nah, banyak polimer alami seperti protein, enzim, pati, dan selulosa penting dalam proses biologi dan fisiologis pada tumbuhan dan hewan. Alat penelitian ilmiah modern telah memungkinkan penemuan struktur molekul kelompok bahan ini dan mengembangkan banyak polimer yang disintetis dari molekul organik kecil. Nah, banyak dari bahan plastik, karet, dan serat adalah bahan polimer sintetis. Jadi memang polimer sintetis ini saat ini sudah banyak digunakan dalam industri modern. Faktanya sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, bidang material telah dievolusi secara virtual dengan munculnya polimer sintetik. Nah, ini dapat diproduksi dengan murah dan sifatnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga banyak yang lebih unggul daripada polimer yang alam. Jadi yang alam dikondisikan sehingga akan lebih murah, lebih bagus, karakternya sesuai dengan kebutuhannya. Dalam beberapa aplikasi, bagian logam atau kayu telah digantikan oleh plastik yang memiliki sifat lebih memuaskan, dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah. Seperti halnya logam dan keramik, sifat-sifat polimer terkait erat dengan elemen struktural. Dulu kita membangun rumah contohnya, kita gunakan kayu. Nah, sekarang sudah materialnya sudah berubah dengan material jenis lain yang lebih kuat. Nah, ini molekul hidrokarbon. Jadi sebagian besar polimer itu berasal dari organik, yaitu organik. Bahan organik adalah hidrokarbon, mereka terdiri dari hidro dan karbon. Nah, ini rumusnya menjadi hidro dan karbon. Di mana karbon ini hidrogen akan memiliki satu hubungan, sedangkan kalau karbon memiliki 4. Jadi sifat karbon 4 hubungan dengan atom lainnya. Selanjutnya ikatan intermolekul adalah kovalen. Setiap atom karbon memiliki 4 elektron yang dapat berpartisipasi dalam ikatan kovalen, sedangkan setiap atom hidrogen hanya memiliki 1. Nah, ini jadi setiap hidrogen hanya memiliki 1 ikatan kovalen, sedangkan karbon akan selalu memiliki 4 ikatan dengan elektron lainnya. Ikatan kovalen tunggal terjadi ketika masing-masing dari 2 atom ikatan menyumbangkan 1 elektron seperti pada gambar. Nah, ikatan rangkap dan rangkap 3 antara 2 atom karbon melibatkan penggunaan bersama 2 atau 3 pasang elektron masing-masing. Sebagai contoh, etilena yang memiliki rumus C2H4 kedua atom karbon terikat ganda bersama-sama. Jadi ini memiliki ikatan ganda. Di mana strip 1 dan strip 2 masing-masing menunjukkan ikatan kovalen tunggal dan ganda. Contoh ikatan rangkap 3 ditentukan oleh asetilena atau C2H2. Sehingga ikatannya menjadi satu hidrogen dan dia memiliki 3 ikatan rangkap 3. Molekul yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3 disebut tak jenuh atau unsaturated, yaitu setiap atom karbon tidak terikat pada maksimum 4 atom lainnya. Oleh karena itu ada kemungkinan atom atau kelompok atom lain terikat pada molekul aslinya. Jadi
ini kemungkinan akan bisa lepas ikatan ini sehingga akan ada satu atom lagi yang bisa memasukinya. Selanjutnya untuk hidrogen jenuh, semua ikatan adalah ikatan tunggal dan tidak ada atom baru yang dapat bergabung tanpa menghilangkan atom lain yang sudah terikat. Jadi kenapa ini 3 ya? Jadi harus difahami bahwa karbon itu harus memiliki 4 ikatan. Entah dengan atom lainnya harus memiliki 4. Ketika tidak ada, ya maka mereka akan membuat ikatan rangkap 3. Nah, sifat ini disebut tak jenuh sehingga kapan saja dia bisa diganggu, bisa melakukan ikatan dengan atom lainnya. Ini adalah jenis-jenis komposisi dari sebuah atom. Misalkan pertama metana atau metana itu C-nya 1. Jadi metana, etana, propana, butana, pentana, heksana. Jadi kalau heksa 6, penta itu 5, butana itu ini urutan. Jadi kalau 1 metana, etana, propana, butana, ini pelajaran di SMA dulu. Ketika sebuah metana, maka sifatnya ini rumusnya. Ada 1 karbon, ini 2 karbon, 3 karbon, 4 karbon, 5 karbon, 6 karbon, dan seterusnya. Senyawa hidrokarbon dengan komposisi yang sama mungkin memiliki susunan atom yang beda. Sebuah fenomena yang disebut dengan isomer. Diulang bahwa isomer adalah senyawa hidrokarbon dengan komposisi yang sama, mungkin memiliki susunan atom yang berbeda. Sebuah fenomena ini disebut isomer. Misalnya ada 2 isomer untuk butana. Butana normal, ini yang normal ikatannya seperti ini. Ini yang normal. Tetapi ini bisa berubah menjadi cabang di sini. Ini juga 4. Nah, ini bisa juga berbentuk seperti ini. Jadi 2. Jadi pengertiannya rumusnya sama, tetapi ikatannya berbeda. Nah, ini contoh-contoh ikatan hidrokarbon. Misalkan alkohol, dia semuanya adalah ikatannya adalah dengan etana, propana, dan sebagainya. Tapi dia memiliki salah satunya adalah dengan OH. OH. Jadi semua ada O dan ada H-nya. Jadi ikatannya ada OH-nya. Misalkan alkohol, ini rumus kimianya ROH. Ether itu ROH. Jadi O ada H-nya. Asid, ini rumusnya. Aldehides, ini rumusnya. Dan aromatik hidrokarbon, yaitu kalau ini karakteristik unitnya ini R, tetapi dia akan berubah menjadi penol. Jadi ketika OH itu pasti ol satuannya, namanya menjadi alkohol, metil alkohol, dan sebagainya. Ini kalau ujungnya OH, tapi secara umum dia memiliki satuan R atau OH. ROH. Ini selalu seperti itu. Nah, ini kalau karbon, dia akan OH dan oksigen. Atau biasanya disebut COOH, double O biasanya rumusnya. Polimer molekul. Molekul dalam polimer sangat besar dibandingkan dengan molekul hidrokarbon yang telah dibahas. Karena ukuran mereka sering disebut sebagai makromolekul. Jadi ukurannya cukup besar sekali. Untuk mata rantainya atau mata rantai karbon ya, biasanya karbon. Nah, ini ikatannya tergantung. Jadi ini kita kondisikan kalau polimer yaitu berbagai macam karbon materialnya dengan berbagai macam ikatannya, ini molekul lainnya atau elektron lainnya dengan berbagai jenis komposit gabungan yang sesuai dengan kita inginkan. Masing-masing dari 2 elektron
valensi yang tersisa untuk setiap atom karbon dapat terlibat dalam ikatan samping dengan atom atau radikal yang diposisikan berdasarkan dengan rantai. Tentu saja ikatan tangkap rantai dan samping juga dimungkinkan. Jadi ini macam-macam sesuai dengan bagaimana kita merancang sebuah material tersebut. Nah, molekul ini biasanya akan tersusun disebut dengan unit berulang. Jadi memang strukturnya akan diulang dan seterusnya. Istilah monomer mengacu pada molekul kecil dari mana polimer sintetis. Jadi kalau poli banyak ini ada monomer. Dan monomer ini artinya berbeda. Tapi terkadang istilah monomer atau unit monomer digunakan sebagai pengganti istilah unit berulang yang lebih tepat. Jadi monomer itu berulang tapi dia juga sehingga disebut monomer. Chemistry sebuah molekul polimer. Perhatikan kembali hidrogen etilen. Ini etilen yang merupakan gas pada suhu dan tekanan sekitar dan memiliki struktur molekul sebagai berikut ini. Etilen disebut etilen. Nah, jika gas etilen direaksikan dalam kondisi yang sesuai, itu akan berubah menjadi polietilen atau banyak ya, banyak yang merupakan bahan polimer padat. Jadi kalau ini dalam bentuk gas, ketika dicampur dengan material lain, sehingga dia akan menjadi padat. Proses ini mulai ketika pusat aktif dibentuk oleh reaksi antara inisiator atau spesies katalis R dan monomer etilen sebagai berikut. Nah, ini bentuknya di mana ini ada R sehingga tadinya ikatannya ini menjadi ikatan R. Nah, ingat bahwa ini 3 dan itu tidak bisa, harus dikondisikan menjadi tetap 4 sehingga ini akan ada ikatan berikutnya. Polimer tadi, ikatan polimer rantainya itu bisa berbagai macam kondisinya. Misalkan seperti ini, oh ada ikatan yang menyatakan ini repetisi. Jadi ada R di sini, tapi ini diulang lagi dengan etilen lainnya, kombinasinya, sehingga material ikatan ini digabung dengan ikatan etilen. Dan ini bisa menghasilkan bentuk berulang seperti ini. Jadi ikatan C ini akan selalu 3. Nah, ternyata di sini tetap akan ada 3 lagi. Yang terakhir, karena ini bentuknya 3, maka dia harus menambahkan sebuah elektron yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dikondisikan. Jadi akan membentuk rumus menjadi C dijumlahkan. Jadi berapa jumlahnya ini, semakin padat materialnya, maka ini material ini juga semakin padat juga. Jumlahnya makin banyak. Di sini unit pengulangan diapit dalam tanda kurung. Nah, jadi mau berapa diulang lagi dengan yang baru diulang lagi di kurungnya ini. Jadi ketika ini dalam kurung ini kurang 1, maka dia akan tambah lagi, ditambah lagi dan seterusnya. Secara umum ini yang dilakukan dengan repeat unit. Jadi setiap sebuah uh, ikatan itu mereka memiliki sebuah uh, sebuah ikatan tertentu yang memiliki diulang-diulang untuk mengkombinasi sebuah material. Nah, pengulangan ini bentuknya bisa bebas sesuai dengan kebutuhan, arti dengan kebutuhan itu kita melakukan riset, mau kita kombinasi seperti apa. Nah, karakteristiknya kita bisa tentukan apakah itu kita membutuhkan material yang keras. Biasanya yang keras itu kelemahannya adalah mudah patah. Kalau kita bentuk lunak, ya ternyata kalau lunak itu terlalu lembek. Nah, makanya nilainya akan disesuaikan dengan material komposisinya akan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada material contohnya teflon. Uh, Contoh teflon ini digunakan dalam industri misalkan untuk melapisi sebuah permukaan logam. Uh, Bentuknya
adalah tetrafluoroethylene atau tetrafluoroethylene monomer atau CF2 dengan ikatan 2 CF2. Nah, ini CF2 dia etilen karena memiliki 2 ikatan dengan CF2 lagi, sehingga dirumuskan dengan CCFN. Nah, N-nya ini etilen ya, jumlahnya. Jadi inilah yang akan berulang-berulang. Nah, komposisinya polyterafluoroethylene atau disebut juga istilah ngetopnya teflon, ini merupakan sebuah polimer yang disebut dengan fluorokarbon. Nah, memang ketika digunakan misalkan untuk di penggorengan, itu materialnya cukup bagus. Dan salah satu keuntungannya menggunakan material teflon itu tidak lengket ya, mungkin buat ibu-ibu atau mungkin Anda yang suka memasak karena anak kos gitu ya, itu biasanya memang material yang bagus. Tetapi biasanya efek negatifnya bahwa ini dalam jangka panjang ini cukup beracun. Sehingga bagaimana permukaannya tidak rusak itu perlu dijaga. Biasanya ini sebagai pelapis atau pelindung. Selain material tadi juga ada namanya PVC atau sering disebut polyvinyl carbon atau polymerization. Apa nih nyebutnya sulit sekali nih. Polyvinyl carbon disebutnya atau polyvinyl chloride. Sorry, polyvinyl chloride ya. Ikatannya ini dia merupakan ikatan double tapi ini adalah H. Nah, ini yang diulang tapi ingat bahwa ketika ini klorin Cl gitu ya, klorin, dia salah satunya mengikat dengan klor. Jadi ada 3 hidrogen, 1 klor sehingga disebut polyethylene or polyvinyl chloride. Ini karena mengandung klor. Jadi ikatannya ada PVC itu ikatannya ini. Ini digunakan di material. Kalau PVC itu paling banyak pakai pipa PVC itu contohnya. Padahal material lain banyak sekarang kayak untuk pintu pakai gunakan bahan ini juga. Ada beberapa untuk partisi menggunakan PVC dan jenis-jenis lainnya ini juga cukup banyak. Sekarang ini komposit sudah banyak dikembangkan, tapi ini semuanya bisa lebih detail ketika kita ke material dan itu tidak ada di teknik elektro. Nah, bagaimana kita menggunakan isolasi dengan polimer? Polimer adalah satu zat alami yang sintetis yang terdiri dari molekul yang sangat besar yang disebut dengan makromolekul yang merupakan kelipatan dari zat kimia yang lebih sederhana. Jadi ya itu diulang tadi bahwa polimer itu adalah zat yang diulang-diulang bentuk aslinya tergantung. Misalkan etilen digabung salah satunya dengan klor menjadi PVC. Begitu juga teflon. Teflon tadi dengan salah satu digabung dengan material lain maka disebut jadi materialnya menjadi teflon. Nah, polimer membuat banyak bahan dalam organisme hidup. Ini mungkin diulang lagi ya yang seperti tadi. Untuk materi ini, Anda mungkin bisa dilanjutkan sendiri dalam bentuk yang PowerPoint yang sudah saya sampaikan dalam materi kuliah. Jadi ini tinggal Anda baca sendiri sebagaimana yang sudah jelas tertulis di dalam presentasi ini. Selanjutnya sesi tanya jawab bisa Anda sampaikan dalam aplikasi yang sudah disediakan dalam kampus. Terima kasih.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.